Jemaat GBS Purwakarta, apa kabar semuanya? Sehat dan diberkati? Amin, puji Tuhan. Saya memberikan waktu serta kesempatan kita semua untuk bersatu sejenak. Kita datang kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati apa yang kita lakukan dalam ibadah hari ini. Mari kita berdoa.
besar, nama yang kekal, nama yang memberikan keselamatan buat kita sekalian yang percaya kepada Dia. Karena itu kita butuh firman Tuhan. Bencana ini bisa saja pecah, bisa saja terjatuh. Yang bisa memperbaiki adalah Sang Penjunan, Tuhan yang membuat bencana ini. Karena itu datang kepada Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan mengubahkan dan mengisi kembali bencana kita, dan membentuk kembali bencana-bencana kita, supaya bencana ini siap dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Rasakan hadirat
kembali kepada kita. Kesetiaan dan ketaatan itu yang paling utama dalam hidup ini. Mengiring Tuhan, tapi kalau kita amot-amotan mengiring Tuhan, kalau kita tidak taat dan setia, itu sama dengan tidak setia, sama dengan tidak taat. Mari perbaiki bencana kita datang pagi ini untuk firman-Nya memperbaharui kita. Kita bangkit berdiri, mengiringmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan yang baik, yang kami kenal dan kami sebut di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah pada pagi hari ini kami dapat mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami, atas pertolongan dan kemurahan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan hari ini kami mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu, melawan setiap umat-Mu yang beribadah pada hari ini. Kiranya pertolongan Tuhan terjadi pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicara pada setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau memberi kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat, katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Selamat pagi. Haleluya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan kebaikan Tuhan, untuk menikmati apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dari waktu-waktu yang sudah berlalu sampai detik ini, dan bahkan sampai hari esok yang belum kita terima. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang bisa mengucap syukur adalah bisa menerima apa yang belum ia terima, ya. Menerima apa yang belum ia terima, itu sesuatu yang membuat kehidupan kita akan terbebas dari rasa khawatir dan ketakutan. Apakah ketakutan dan kekhawatiran itu akan lenyap begitu saja dalam kehidupan kita? Tentunya ada banyak hal yang mempengaruhi kehidupan saudara dan saya dalam mengiring Tuhan. Tapi saya mau mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saudara di sepanjang kehidupan saudara. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana kita bertekun dalam pengajaran, bagaimana kita bertekun dalam firman, bagaimana kita bisa menyelidiki firman Tuhan, bagaimana kita hidup dalam firman, bagaimana kita kembali kepada Alkitab. Jadi orang Kristen itu hidup bukan hanya sekedar hidup, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi hidup yang penuh dengan makna dan tujuan, ya. Hidup yang ada makna, penuh makna dan tujuan, bukan hanya sekedar hidup menunggu ajal tiba, ya. Tapi ada sebuah tujuan yang tiap-tiap hari. Karena doa itu ekspresi hubungan kita dengan Tuhan, ibadah itu ekspresi, ya, penyembahan kita terhadap Tuhan tidak selalu sama hari demi hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau sama bisa jadi copy paste, kalau sama bisa jadi rutinitas, kalau sama bisa jadi itu hanya sebuah ritual dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tapi ada satu kelemahan ketika orang Kristen beribadah. Kelemahannya adalah terlalu bebas, ya kan? Sehingga kebebasan itu seringkali tidak ada batasan-batasannya dalam beribadah kepada Tuhan. Seringkali orang Kristen sangat fasih lidah bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu seharusnya hidupnya takut akan Tuhan. Nah, mengikuti kemauan Tuhan, ya, menuruti kehendak Tuhan. Sementara takut akan Tuhan yang dimaksud dalam Alkitab itu apa? Apakah sama dengan apa yang dipikirkan oleh kebanyakan orang tentang takut akan Tuhan? Salah satu hal yang penting dalam sikap kita beribadah kepada Tuhan adalah takut akan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Apa maksud takut akan Tuhan? Bagaimana seharusnya sikap kita dalam beribadah? Ya, apakah Tuhan hadir dalam ibadah? Ya, ini pertanyaan yang penting, saudaraku. Mengapa kita perlu menyelidiki, mengevaluasi, melihat ke dalam diri kita ketika kita beribadah kepada Tuhan, ada nggak rasa takut akan Tuhan? Ya, apa maksudnya takut akan Tuhan? Bagaimana seharusnya sikap kita dalam beribadah? Apakah Tuhan hadir dalam ibadah? Kalau memang Tuhan hadir dalam ibadah, mengapa masih banyak orang Kristen yang tidak bisa menghargai waktu dalam beribadah? Selanjutnya yang terakhir, apa ada untungnya dalam beribadah? Ya. Apakah saudara percaya hari ini Tuhan hadir?
Apakah saudara percaya bahwa saat ini Tuhan hadir? Percaya atau tidak? Percaya. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu sedang memperhatikan saudara saat ini? Apakah saudara percaya bahwa Allah sedang mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kehidupan saudara? Apakah saudara percaya bahwa Allah menjawab doamu? Apakah saudara percaya bahwa Allah hari ini sedang berbicara dengan saudara? Kalau saudara bertemu dengan seseorang, hanya bertemu saja, kira-kira apa yang saudara rasakan? Atau hanya saudara yang bicara dengan seseorang yang sedang saudara temui, sementara dia hanya diam saja, kira-kira apa yang saudara rasakan? Atau saudara sedang janjian, atau yang masih bujang ketemu dengan soulmate-nya, pacarnya, kekasihnya, ketika ngedate itu ketemuan, ya kan? Terus ketika ketemu, saudara hanya ngomong secara monolog itu satu arah, ya kan? Sementara dia hanya memperhatikan saudara. Kira-kira enak? Apa yang saudara harapkan ketika saudara sedang berbicara terhadap orang yang sedang saudara ajak bicara? Pasti menunggu respon, jawaban, ya kan? Apa yang ia mau katakan terhadap kita? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika beribadah itu tidak mungkin ya hanya satu pribadi yang melakukan komunikasi. Jadi ketika beribadah ada dua komunikasi, dua arah. Ada komunikasi dua arah. Kita berbicara kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita. Jadi selama ini dalam konsep pengertian kita, apakah kita pernah memikirkan apakah Tuhan sedang berkata-kata dalam kehidupan kita? Ya. Ataukah kita yang terus nerocos ngomong sama Tuhan, satu arah, pokoknya tidak diberi kesempatan Tuhan bicara, ya kan? Apakah Tuhan bicara itu dengan maksud ada suara yang terdengar, oi, gitu? Atau Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, Alkitab yang kita baca? Apa yang kita renungkan hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Apakah Tuhan hadir dalam ibadah? Kalau memang Tuhan hadir dalam ibadah, mengapa masih banyak orang Kristen yang tidak bisa menghargai waktu dalam beribadah? Apakah ada untungnya dalam beribadah? Apakah ada untungnya? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, sesuatu yang kita kerjakan itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Sesuatu yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Nah, saudaraku, kembali bahwa takut akan Tuhan itu artinya apa? Ya. Takut akan Tuhan itu artinya apa? Amsal 1 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi takut akan Tuhan itu sumber hikmah. Takut akan
akan Tuhan itu ilmu yang sejati kalau kejawennya. Ya. Takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Jadi orang yang memiliki pengetahuan lebih daripada orang lain itu harus dimulai dari rasa takut akan Tuhan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Dari mana kita dapat pengetahuan? Dari Alkitab, firman Allah. Ya. Dari mana pengetahuan itu datang? Dari firman Allah yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan, dan kita praktekkan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mengenal Tuhan itu juga dari pembacaan firman Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka kehidupan kita diubahkan oleh firman Tuhan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi ibadah itu hormat kepada Tuhan, menghargai firman Tuhan, dan mau diajar. Jadi ada unsur ini. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan, ketika kita ibadah, itu ada rasa takut akan Tuhan, itu hormat kepada Tuhan, menghargai firman Tuhan, dan mau diajar. Jadi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa kata Alkitab? Belum, kembali ke atas. Bawah. Nah, apa kata Alkitab tentang sikap dalam beribadah? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan belajar dari sebuah contoh bagaimana sikap dalam beribadah yang Alkitab katakan. Ya kan? Saat ini saya ingin mengajak saudara membaca Alkitab yang kita percayai sebagai firman Allah 100%, di mana di situ iblis itu sedang bercakap-cakap dengan Allah. Ya. Perhatikan Ayub pasal kedua. Ayub pasal yang kedua, ya. Ayat yang pertama. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini kita membaca dari kitab Perjanjian Lama bahwa dicatat pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Ingat, ibadah itu adalah ketika kita menghadap Tuhan. Nah, sekarang di sini anak-anak Allah dan iblis sama-sama menghadap Tuhan. Kira-kira apa bedanya anak-anak Allah dan iblis ketika menghadap Tuhan? Siapakah anak-anak Allah itu? Siapakah si iblis itu? Ya kan? Ini satu-satunya saudara yang hari ini mendengar bahwa iblis itu juga menghadap Tuhan. Ya, iblis itu bisa menerobos surga. Ini catatan Alkitab bahwa di mana Allah pada waktu itu, ya di surga.
Anak-anak Allah itu adalah para makhluk surgawi. Anak-anak Allah itu adalah makhluk-makhluk surgawi. Siapakah makhluk-makhluk surgawi? Bukankah iblis juga termasuk bagian dari makhluk surgawi pada mulanya? Pada mulanya. Ya. Anak-anak Allah itu berbicara tentang para malaikat di surga yang disuruh oleh Tuhan Allah untuk melakukan kontrol dunia. Ya. Siapa yang bekerja mengontrol dunia? Tentu Allah sendiri. Tapi di situ Allah memerintahkan malaikatnya untuk bekerja luar biasa untuk mengontrol kehidupan manusia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa bedanya anak-anak Allah menghadap Tuhan dan iblis juga menghadap Tuhan? Kita akan melihat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara, mari kita akan sama-sama membaca kitab Ayub pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, begini bunyi firman Tuhan. Ayub pasal yang kedua ayat yang pertama, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Tuhan berkomunikasi terhadap iblis, ya. Dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Sementara perjanjian baru, ya, mengatakan bahwa iblis itu sedang berkeliling seperti singa mengaum-ngaum. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang yang memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis sedang memberikan tuduhan, ya. Ayat yang selanjutnya, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya ya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita menyimak baik-baik ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Bagaimana sikap antara anak-anak Allah dengan iblis ketika menghadap Tuhan. Ya, menghadap Tuhan, beribadah itu menghadap Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, sikap ketika menghadap Tuhan, sikap anak-anak Allah. Ya, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Tidak diceritakan selanjutnya. Anak-anak Allah menghadap Tuhan. Jadi pada intinya
artinya anak-anak makhluk surgawi, para malaikat itu sedang menghadap Tuhan. Apa yang dikerjakan malaikat? Ya, merencanakan dan mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan. Karena malaikat itu adalah suruhan, pesuruh. Ya, jadi tugasnya malaikat itu disuruh-suruh oleh Tuhan. Ya kan? Ada malaikat Gabriel yang disuruh menyampaikan berita kepada Maria. Ada para malaikat-malaikat yang lain yang ditugaskan untuk mengawal orang-orang yang dikasihinya. Ya kan? Jadi malaikat Tuhan itu bekerja karena disuruh oleh Tuhan. Jadi tidak diceritakan lebih lanjut, karena hanya satu tujuan. Para malaikat Allah itu tugasnya hanya satu, disuruh oleh Tuhan. Ya, sikap anak-anak Allah, makhluk-makhluk surgawi itu merencanakan dan mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya. Nah, seperti hanya ketika Yesus mengutus dua-dua para muridnya yang 70 untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Setelah itu ia kembali, ya, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Yesus apa yang sudah dikerjakan. Ya, coba bandingkan dengan anak-anak Allah yang terjadi sebagai murid Yesus. Ya, kita masuk apa yang terjadi dengan sikap iblis ketika menghadap Tuhan. Ya kan? Kesukaannya jalan-jalan keliling. Ya. Dari mana kamu? Ya. Berkeliling menjelajah bumi. Ya. Iblis itu kebiasaannya keliling-keliling, Saudara. Ya. Kalau ada orang Kristen yang kebiasaannya ibadah keliling-keliling, ya, itu gak jauh bedanya. Ya. Mirip-mirip. Ya. Dari mana kamu? Minggu kemarin ibadah, nggak ibadah? Oh, sedang ibadah di sana. Bisa. Tiap minggu berganti-ganti, tergantung pembicaranya itu siapa atau dari mana. Biasanya kalau pembicara dari Jakarta atau ada artis, wah, ada banyak orang tergiur untuk datang ke sana. Saudara, ya, berkeliling. Ya, kesukaannya jalan-jalan keliling. Ya, itu ketika iblis ditanya oleh Tuhan. Ya. Yang kedua, berdialog dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, tapi yang dilakukan iblis itu adalah suatu pemberontakan. Ya kan? Karena di situ dicatat, ya, bahwa iblis itu tidak bisa menerima satu perintah dari Tuhan, tapi ia bahkan cenderung untuk memerintah Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu dan Saudaraku. Dari mana engkau? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ya, ketika Tuhan berkata, berbicara, berfirman kepada iblis, iblis menjawab, ya, kulit ganti kulit. Nah, iblis ini orang yang selalu curiga, oknum yang selalu curiga, pribadi yang selalu curiga. Itu kan katamu Tuhan. Coba, kalau dia kasih sakit penyakit, apakah dia masih bisa percaya kepadamu Tuhan? Itu maksudnya, saudara. Ayat yang kelima, tetapi ulurkanlah, ya kan? Tetapi ulurkanlah. Sebuah kalimat yang mengandung perintah, bukan menerima, ya, apa yang diperintahkan Allah kepadanya, tapi ia cenderung untuk melakukan pemberontakan. Karena iblis itu dalam kitab Wahyu disebut dengan pendakwa. Kalau saudara membaca dalam kitab Wahyu disebut pendakwa, penuduh, ya kan? Alias si penggoda di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-3.
Siapa yang menggoda Hawa ketika ada di Taman Eden? Si ular tua. Siapa ular tua? Ular tua itu adalah si iblis itu. Nah, sementara dalam bahasa Inggrisnya disebut Satan. Setan. Ya, siapakah iblis? Iblis itu adalah setan, ya, si penggoda, si pendakwa, si penuduh, ya, yang berdialog kepada Tuhan, tapi dia tidak menerima apa yang Tuhan katakan. Bahkan dalam Perjanjian Baru dikatakan bahwa setan pun gemetar. Setan pun percaya bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Dan bahkan dikatakan ia gemetar. Gemetarnya setan ketika menghadap Allah, tapi di gemetarnya tidak punya ketaatan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di sini selanjutnya sikap iblis itu menghadap Tuhan lalu pergi dari hadapan Tuhan. Ketika iblis sudah berdialog dengan Tuhan dengan satu maksud tujuan, dengan satu modus bahwa dia akan membelokkan iman Ayub. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ jelas bahwa tujuan iblis itu adalah untuk membelokkan iman percayanya Ayub. Dikatakan ayat 1 pasal 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sementara pada ayat yang ke-8 pasal 1 dan ayat yang ke-3 pasal yang kedua punya nada yang sama, bahwa yang mengatakan bahwa Ayub itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan adalah Allah itu sendiri. Ya. Firman Tuhan kepada iblis ayat yang ketiga, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Jadi di situ belum. Ya. Menghadap Tuhan lalu pergi dari hadapan Tuhan. Ya. Iblis itu menghadap Tuhan tapi tidak betah. Ya. Iblis itu menghadap Tuhan, dia hanya punya maksud tertentu. Ya, naik masuk surga, dia keluar lagi, turun. Jadi kalau sudah masuk surga itu jangan turun-turun. Kalau ada pendeta yang naik turun surga, jangan-jangan itu. Ya, ada yang healing ke neraka, ya, terus pindah healing lagi ke surga. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal yang demikian, kecuali simbolis. Kalau dalam bahasa Sumateranya, dalam bahasa Medannya simbolis. Ya. Iblis yang menghadap Tuhan lalu pergi meninggalkan Tuhan. Ya, yang tidak betah di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Karena dia dengan satu tujuan untuk menghadap Tuhan, dengan satu tujuan untuk membelokkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, Ayub adalah seorang pribadi yang diakui oleh Tuhan bahwa ia adalah orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya walaupun penderitaan datang. Kalau saudara membaca kitab Ayub, bahwa Ayub di sepanjang hidupnya tidak melakukan kesalahan, tapi dituduh melakukan dosa oleh 3 teman-teman sahabat karibnya. Jadi Ayub ini punya sahabat karib yang gengnya ada 3 orang. Tapi 3 orang ini bukan
memberikan dukungan penghiburan terhadap Ayub yang ketika Ayub sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami penderitaan, kesakitan, tapi justru sedang mendakwa, menuduh Ayub, kamu melakukan dosa apa Ayub? Kok kamu sampai sakit seperti itu? Ya kan? Saudaraku, apa sih yang diderita Ayub sakitnya? Ya, bara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi dibungkus dengan kulit yang membengkak. Saudara pernah melihat orang yang kena sakit kaki gajah? Ya, yang dari ujung kaki sampai ujung kepalanya ini penuh dengan bara, nanah, dan gatal. Kena gudik aja gatal, apalagi kena bara, ya kan? Nah, dalam perjanjian lama, penyakit seperti ini adalah penyakit yang dianggap sebagai penyakit kutukan. Ingat, salah satu wabah penyakit yang dijatuhkan ke Israel, ke orang-orang Mesir adalah penyakit bara, borok, sampah, ya, tulah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab mencatat bahwa di sini Ayub sakit bukan karena dosa-dosanya. Di sini Ayub sakit bukan karena kesalahannya. Tapi di sini Ayub sakit karena iman percayanya kepada Tuhan sedang diuji. Siapa yang menguji iman Ayub? Dalam kitab Perjanjian Baru, jangan sampai kita mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan itu datangnya dari Tuhan. Pencobaan itu datangnya dari si iblis. Saudara perhatikan, apakah di sini Ayub, ya, catatan dalam kitab Ayub, apakah iblis ini ditengking-tengking? Kan dia sakit penyakit karena ulah si iblis. Ya, kebiasaan bahwa kalau yang mengganggu adalah iblis, itu harus ditengking, diusir. Ya. Tapi sepanjang saya membaca kitab Ayub ayat 1 pasal 1 sampai dengan pasal 42, di situ tidak disinggung tentang pengusiran terhadap iblis. Bahkan ketika percakapannya kepada Tuhan, ya, iblis itu diizinkan oleh Tuhan untuk mencobai Ayub. Apa yang dia cobai? Supaya Ayub itu berpindah percayanya, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang dikatakan mengapa orang baik itu menderita. Ayub orang baik, Ayub orang saleh, ya kan? Ayub orang yang takut akan Tuhan. Tapi kenapa Ayub menderita? Ada satu pertanyaan penting yang sering kali tidak pernah ketemu jawabannya. Tapi kita melihat hari ini bahwa Ayub itu orang baik di hadapan Tuhan, tapi ia menderita karena iman percayanya kepada Allah. Sebagai batu ujian, apakah ia tetap saleh, tetap tekun beribadah kepada Tuhan walaupun dalam kondisi yang tidak mengenakan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sikap Ayub terhadap Tuhan, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, pasal yang kedua. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ini Tuhan berbicara kepada iblis. Ya, kita aja belum ke sana, tapi iblis sudah jalan-jalan ke sana. Tapi dia turun lagi, saudara yang dikasih. Ya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada
seorang pun di bumi seperti dia. Tiada yang seperti Ayub, yang demikian saleh. Pertama, jujur. Kedua, ya, takut akan Tuhan, takut akan Allah. Ketiga, dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Tanpa alasan, tanpa sebab. Kalau ditanya, mengapa aku menderita Tuhan? Sudah gak ada alasan. Mengapa aku sakit Tuhan? Sudah tidak ada alasan. Karena itu yang beracara, yang punya agenda adalah iblis. Ya. Sikap Ayub terhadap Tuhan, beriman kepada Allah bukan karena diberkati. Kalau saudara melihat pasal yang pertama, Ayub itu orang miskin atau orang kaya? Ayub itu orang kaya. Hidupnya diberkati oleh Tuhan. Sapinya, kambingnya, ontanya, embeknya sangat banyak, ya. Penjaga-penjaganya, ya. Penggembala-penggembalanya atau karyawannya sangat banyak, ya. Di sini Ayub beriman kepada Allah bukan karena diberkati. Jadi ada banyak orang percaya kepada Tuhan karena berkat Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik bahwa ada 5.000 orang laki-laki yang datang kepada Yesus dan menerima berkat mukjizat 5 roti dan 2 ikan, ya. Semuanya itu makan dan menikmati sampai kenyang. Dan di antara banyak 5.000 orang, sebagian besar meninggalkan Yesus. Jadi beriman kepada Yesus dengan dasar berkat Tuhan itu adalah tidak kuat, ya. Beriman kepada Allah bukan karena diberkati. Kalau saudara membaca pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22, ya. Ayub beriman kepada Allah pada saat terima ujian, ya. Tidak punya apa-apa, menderita dan menerima yang tidak baik, masih tetap percaya kepada Tuhan, ya. Kalau saudara membaca, ya, pasal yang kedua ayat yang ke-10, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Pasal 1 ayat yang ke-21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Baik ada maupun tidak ada, baik kaya maupun miskin, baik sehat maupun sakit, dia tetap akan berkata, terpujilah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Jadi iman percaya Ayub, ya, tidak didasarkan pada apa yang dia alami, saudaraku. Jadi punya uang atau tidak punya uang, tetap berkata Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu baik, ya. Yang ketiga, apa yang menjadi dasar sikap Ayub ketika menghadap Tuhan? Bagaimana sikap Ayub beribadah kepada Tuhan, ya? Beriman pada Allah bahkan ketika kematian di ujung tanduk karena sakit, ya kan? Bahkan istrinya sudah tidak kuat, istrinya sudah tidak tahan. Mengapakah engkau masih bertahan dalam kesalehanmu? Mengapakah engkau tetap beribadah kepada Tuhan? Bukankah Tuhan tidak menolong dan menyembuhkanmu? Saudara, ketika saudara akan menemukan di pasal yang ke-7 ayat yang ke-15,
Ya, di situ Ayub memiliki satu prinsip. Kalaupun saya harus mati karena sakit penyakit ini, aku tetap percaya kepada Tuhan. Jadi lebih baik mati daripada meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya kan? Dia rela, ya, sakit penyakitnya sampai menyebabkan kematiannya. Dia rela dan dia akan tetap menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Nah, saudaraku, pelajaran menarik apa? Bahwa di dalam beribadah, sikap kita beribadah itu bukan hanya sekedar yang seperti ini, saudaraku yakin. Tapi ini juga sesuatu yang penting. Bagaimana sikap kita dalam beribadah kita kepada Tuhan itu terlihat, tampak reaksi kita. Nah, saudaraku, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan pada saat kita tidak punya apa-apa? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan pada saat kita mengalami duka dan malapetaka? Apakah kita tetap percaya Tuhan ketika kita mengalami sakit penyakit? Apakah kita tetap percaya, ya, kepada Tuhan saat semuanya meninggalkan kita? Ingat, saudaraku, Ayub punya anak 7 laki-laki 3 perempuan. Mati semuanya, harta bendanya habis, ya, sampai dia tinggal lunglit. Apa itu lunglit? Balung kulit, ya kan? Dan sangat menderita, gatal sampai digaruk sama beling. Gimana rasanya sudah gatal, borokan, bernanah, digaruk lagi pakai beling? Kira-kira bisa dikenali lagi enggak? Enggak. Pasti hancur itu kulitnya, saudaraku yang dikasih. Tapi dia tetap berkata, walaupun aku harus mati karena penyakit ini, aku akan tetap beribadah menyembah Tuhan. Ya, walaupun teman-temanku meninggalkanku, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, next. Kristen yang takut akan Tuhan adalah Kristen yang bisa menghormati Allah dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Ya, hidupnya penuh dengan kesalehan dan jujur, suka melakukan yang baik. Ya, ia tulus dan menyembah Allah serta tetap setia. Walaupun orang-orang yang ada di sekitarnya tidak setia, ia akan menjauhi yang jahat, tetap mendoakan orang yang menuduh dan membencinya, dan tidak meninggalkan Tuhan ketika terpuruk. Jadi takut akan Tuhan dalam kehidupan kekristenan saudara dan saya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap beribadah kepada Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, walaupun nyawa kita sedang terancam. Kalau lagi aman kayak gini ngomongnya enak, saudaraku. Ya, kalau lagi aman kayak gini ngomongnya enak. Coba kalau pas lagi genting-gentingnya kita bisa ngomong, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Belum tentu bisa, saudaraku. Tapi perlu latihan mulai dari hari ini. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Next. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Makanya ketika kita ibadah hari ini, harus ada hati yang penuh dengan ketulusan, keikhlasan dan kesetiaan. Tidak modus seperti iblis yang menghadap Allah dengan satu tujuan, dia akan berbuat jahat, merancangkan yang jahat. Apa bedanya kita dengan si iblis yang ada di kitab Ayub, saudaraku?
Harus beda. Harus ada bedanya. Ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu percuma. Ya, nggak ada manfaatnya kalau setengah-setengah. Karena setengah-setengah percaya itu sama dengan tidak percaya. Setengah-setengah taat sama dengan tidak taat. Jadi jangan tanggung-tanggung. Kalau mau nyemplung sekalian. Ya kan? Kalau tanggung-tanggung itu hukumnya tidak enak. Ya. Kalau tanggung-tanggung itu sama dengan kita seperti orang yang diombang-ambingkan oleh gelombang air laut. Ya. Bimbang, tidak mendapatkan apa-apa. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi ada ekspresi ketika beribadah kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika beribadah kepada Tuhan, adakah sukacita? Apakah kita penuh dengan ketulusan, penuh dengan kesetiaan? Ya? Apakah dengan segenap hati? Segenap hati itu bisa menerima apa yang Tuhan mau itu dalam kehidupan kita terima. Ya, Tuhan, biasanya kita minta, Tuhan, hari ini aku sedang gak enak badan. Tuhan, hari ini aku sedang sakit. Tuhan, hari ini aku sedang bergumul berat dalam kehidupanku, dengan keluargaku, dengan pekerjaanku, dengan anak-anakku, dengan ekonomiku. Bisa tolongkah aku, Tuhan? Ya, itu hal yang paling banyak kita lakukan. Ya, kalau hari ini kita berkata, Tuhan, apa yang Kau mau katakan denganku hari ini? Ini yang jarang terjadi, ya kan? Seperti halnya Tuhan berfirman kepada Ayub, tapi Ayub tidak mau dengar. Salah ya. Tuhan berkata kepada iblis, tapi iblis tidak mau dengar. Nah, sementara ketika Ayub berdoa kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tetaplah setia dalam beribadah dengan segenap hati, dengan sukacita dan sorak-sorai katanya, ya kan? Sorak-sorai, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selanjutnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa untungnya dalam ibadah kita? Tetap ada sisi untung ruginya. Ya, apa untungnya? Apa profitable-nya? Apa profitnya ketika kita ibadah? Nah, ini kita masuk dalam perjanjian baru. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7-8. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya. Ya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Ibadah yang kita lakukan hari ini itu mengandung janji. Janji dari mana? Dari Allah melalui firman-Nya. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bagaimana perjuangan kita dalam ibadah? Karena ibadah di situ dalam ayat yang ke-10 saudara akan mendapati bahwa dalam ibadah itu ada jerih payah, ada perjuangan, ada kerja keras, ya kan? Latihan ketika sebelum ibadah, ya, disiapkan, latihan persiapan untuk melayani ibadah. Ada persiapan, ada jerih lelah, sudah ada perjuangan, ya kan? Dari rumah berangkat, ya, panas, hujan, ya, kadang kendaraannya mogok, ada perjuangan untuk datang ibadah. Ya, apa untungnya? Apa profitnya? Ya, berguna dalam segala hal. Ternyata ibadah kita hari ini berguna dalam segala hal, baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup hari ini maupun hidup untuk hari esok, saudara. Jadi mengandung janji
untuk saat ini dan untuk masa depan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu untungnya beribadah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Lanjut. Selalu ada pertolongan Tuhan ketika kita setia kepadanya. Seperti halnya Ayub adalah Ayub orang baik, Ayub orang saleh, Ayub orang jujur, Ayub yang takut akan Tuhan, Ayub yang menjauhi kejahatan, tapi dia boleh diizinkan menderita. Orang baik mengapa bisa menderita? Itu karena imannya sedang diuji. Apakah tetap percaya kepada Allah dengan tulus ikhlas? Ya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat ke-20. Orang yang baik juga mengalami kesusahan, tetapi Tuhan menolong dia dalam setiap kesusahan yang dihadapinya. Orang baik, orang saleh, orang jujur, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan, Tuhan akan menolongnya dalam setiap kesusahannya. Amin. Nah, orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Bandingkan Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena apa? Mengikuti petunjuk Tuhan di ayat yang kedua. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Dengan sukacita dia melakukan perintah Tuhan. Ya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil karena mengikuti petunjuk Tuhan. Disitulah Tuhan menolong dia dalam setiap kesusahan yang dihadapinya. Demikian Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini kita merenungkan dari kehidupan kisah Ayub, bahwa Ayub percaya kepada Tuhan dengan satu alasan, bahwa dia hanya mau setia kepada Tuhan. Tanpa ada embel-embel apapun, diberkati atau tidak diberkati, dia akan tetap percaya kepada Tuhan. Ya, baik kaya maupun miskin, ya, dia akan tetap percaya kepada Tuhan. Baik sehat maupun sakit, dia akan tetap percaya kepada Tuhan. Tapi jangan lupa saudaraku, pasal yang ke-42 kitab Ayub, ya, memberikan satu jawaban. Hanya dari kata orang saja aku mengenal Tuhan. Tapi hari ini aku melihat dengan kepalaku, dengan mata kepalaku sendiri. Artinya dia mengenal Tuhan secara pribadi. Dan apa yang terjadi? 42 ayat yang ke-10. Ketika dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan memberkati dia berapa? 2 kali lipat. Anaknya yang 10 menjadi 20. Hartanya yang banyak menjadi bertambah banyak. Istrinya yang 1 menjadi tetap 1, saudaraku. Tidak ditambah oleh Tuhan Yesus. Tetap 1. Ya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan kehidupan kita. Apakah kita memiliki rasa takut dan hormat akan Tuhan hari ini dan hari esok ketika kita datang kepada Tuhan? Saya mengundang baik musik, WLC atau maju ke depan. Saya ingin mengajak saudara merenungkan hidup kita sebagai orang Kristen. Apakah kita termasuk seperti Ayub atau seperti
iblis yang sama-sama menghadap Tuhan. Jika Ayub menghadap Tuhan dengan segala ketulusan dan keikhlasan hatinya, tapi iblis datang kepada Tuhan dengan satu tujuan, membelokkan orang untuk jauh daripada Tuhan. Kiranya saudara dapat bersaat teduh pada sejenak. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sedang berbicara dalam setiap pribadi kami masing-masing, bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia yang kami dengar hari ini, yang kami baca renungkan hari ini, bahwa firman-Mu kami simpan dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya bahwa firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, yang bisa mengubah kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk menjadi orang-orang Kristen yang berubah semakin hari, semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang rendah hati, kami juga mau menjadi orang yang rendah hati. Tuhan Yesus yang sangat peduli, kami juga mau menjadi orang yang peduli terhadap orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Yesus yang percaya pada Tuhan Yesus hebat, katakan amin. Haleluya, kita diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya minta untuk para petugas kolektan untuk maju ke depan. Dan pada kesempatan ini ada dua persembahan yang tersedia. Yang satu yang diedarkan dan yang di belakang kameramen itu adalah kotak untuk dana renovasi gereja, terutama untuk pastor di belakang. Untuk kolektan supaya masuk kamera bisa berdempetan, ya, supaya akur gitu ya. Kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat berkat Tuhan di penyampaian firman Tuhan yang baru saja kami terima. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang menabur dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Di bawah kepasayanmu.
ibadah kita, dan kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya di sepanjang minggu yang sudah kita lewati ada yang berulang tahun, yaitu Ibu Erlina dan Ibu Oma Mami Deborah Herawati Lukas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa. Sebelum berdoa, ada berkat Tuhan. Pak Suci, berkat Tuhan yang disediakan oleh keluarga Ibu Erlina. Saudara, sebagai perwakilan Ibu Erlina boleh maju ke depan. Ya. Ibu siapa? Bu Trisno boleh maju ke depan. Hari ini keluarga Ibu Erlina memberikan satu gelas coklat sebagai launching kepada Ibu Trisno. Coklat cinta. Oh ya, coklat cinta dari Ibu Erlina. Ya, nanti. Ya. Yang kedua untuk Ibu Selamat, boleh maju ke depan. Ya. Nanti masing-masing juga akan mendapatkan satu gelas coklat cinta dari Bu Erlina dan keluarga. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama untuk Bu Erlina dan Oma Mami Lukas yang berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang menepati perjanjiannya di dalam Alkitab, Allah yang tidak pernah mengingkari apa yang Ia pernah katakan, bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Hari ini kami mau berdoa untuk Mami Lukas, Oma Lukas, dan juga Ibu Erlina yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan berkat kekuatan dan kesehatan. Kiranya Tuhan memberikan sukacita dan penghiburan. Kiranya Tuhan semakin hari menambah-nambahkan kapasitas untuk dapat Tuhan pakai di sepanjang kehidupannya. Berkat Tuhan selalu mengalir dan selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Mami Lukas dengan Ibu Erlina dalam tangan pengasihan Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk apa yang sudah dikerjakan dan direncanakan oleh keluarga Bu Erlina. Kiranya usaha yang baru boleh dirintis dan Tuhan memberkati apa yang dikerjakan. Dalam berkat nama Yesus, kami percaya bahwa Tuhan ada di sana. Terima kasih Bapa di surga, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, terimalah doa berkat pada hari ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia
segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan diperintahkan mendatangi hidup dalam berkat nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu dan keluargamu.